hampir semua gunung-gunung favorit di Indonesia itu bakalan meletus ya. Nah, terus barusan lewat di beranda gua tentang Gunung Slamet lagi siaga 2 ya. Tanggal 20 November katanya tadi gua lihat di videonya itu Slamet siaga 2. Gua kan udah bilang ya bahwa habis Gunung Semeru ini kan pintu meletusnya Gunung Lawu itu kan kunci pertamanya udah kebuka ya, Gunung Semeru kan. Gunung Semeru itu udah meletus. Kalau Gunung Semeru udah meletus, terus ditambah dengan Gunung Slamet, gua nggak tahu ya apakah Slamet dulu, apakah Sumbing dulu, apakah Sindoro dulu. Tapi kuncinya Gunung Lawu meletus itu sebelum Gunung Lawu meletus adalah Gunung Slamet. Kalau Gunung Slamet meletus, artinya nggak lama lagi Gunung Lawu, gitu aja. Kalau Gunung Lawu udah meletus, nggak lama lagi Pulau Jawa kebelah menjadi 3 bagian. Itu kalau yang dikasih tahu ke gua dari beberapa tahun yang lalu ya. Tapi ya gua juga nggak tahu, namanya ramalan, namanya prediksi, belum tentu benar, belum tentu tepat. Jadi sekali lagi gue bilang, kuncinya sebelum Gunung Lawu meletus itu Gunung Semeru dulu yang meletus, lalu Gunung Slamet, habis Gunung Slamet baru Gunung Lawu. Setelah Gunung Lawu meletus, Pulau Jawa bakalan kebelah menjadi 3 bagian, kebagi menjadi 3 bagian. Itu yang dikasih lihat ke gua, tapi gua semoga salah ya. Jadi semua akan dikembalikan yang namanya awal mula. Jadi sastro jendro hayuningrat itu tidak hanya secara mikro, kita kan juga mengembalikan kepada asal usul kan. Bahkan kehidupan ini juga akan dikembalikan pada asal usulnya yang berada di yang namanya lawu. Lawange urip. Nah, lawu kan diambil dari kata lawange urip. Artinya awal dari kehidupan itu. Maka Gunung Lawu itu nama lainnya adalah Ukir Mahindra. Ukir itu artinya gunung, Mahindra itu artinya diambil dari kata Maha dan Indra. Maha itu paling atau tertinggi. Indra itu adalah raja yang agung. Maka Ukir Mahindra itu adalah rajanya gunung. Jadi situlah di tempat kerajaan Mahadewa atau kerajaan Sang Hyang Jagat Girinata, maka disebutlah Sang Hyang Jagat Girinata. Artinya giri itu adalah gunung, nata itu adalah menata. Maka dari itu Mahindra itu tempatnya kerajaan Sang Hyang Girinata yang mengatur, yang memandui segala gunung yang ada di Nusantara ini. Maka jika ada suatu saat nanti Gunung Lawu melakukan aktivitas letupan yang mungkin tidak begitu besar, mungkin hanya sekedar batu, itu tanda hadirnya sebuah goro-goro sudah dekat. Maka sirine utama terjadinya cokro panggilingan besar-besaran ketika Gunung Lawu ini sudah mulai batu, karena mengindikasikan itu sebuah perintah dari Sang Hyang Jagat Girinata untuk melaksanakan keseimbangan agar semua kehidupan di bumi ini kembali pada yang namanya jati diri. Jadi jati diri itu tidak hanya mikro, tidak hanya Nusantara, tapi melingkup semua dunia, bahkan dari semua era galaksi lain juga saling bersinergi, karena saya berkoordinasi dengan makhluk-makhluk galaksi lain. Jadi di sana ada perwakilan, di sini perwakilan. Jadi perubahan atau revolusi besar-besaran ini tidak hanya terjadi di bumi, bahkan dari planet, bahkan galaksi-galaksi lain yang mungkin jauh dari jangkauan kehidupan manusia di sini. Nah, maka dari itu kan bukan saya ini mengada-ada, tapi saya mengatakan fakta, dan ini bisa dibuktikan secara nyata dan bukti otentiknya juga ada. Bisa dilihat di mana sih Bengawan Solo Purba, ketik aja di map ada, dan itu sangat besar sekali, dan itu Sungai Purba itu hanya satu-satunya yang ada di Bengawan Solo Purba. Jenengan cari map itu nggak ada.
hanya di situ saja. Maka dari itu, dari adanya misi ini untuk mengembalikan jati diri bawana. Jadi kembalinya jati diri ini merupakan dari sebuah pengetahuan yang namanya sangkan paraning dumadi. Semua akan dikembalikan di mana dia berasal. Nah, begitu pengertiannya Mas Alif. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa memberikan banyak manfaat. Ya, saya itu tidak merasa pandai, tidak merasa tahu, tapi saya hanya berbagi apa yang saya tahu, karena apa yang saya terangkan ini bukan atas dasar literasi atau mungkin dari pengetahuan yang lain, tapi karena memang berdasarkan perjalanan jiwa, pengamatan dari semua kejadian ini menembus ruang dan waktu, akhirnya saya bisa menerangkan ini biar apa yang saya ketahui ini bisa diterima, disimak, dipahami, kira-kira benar atau enggak itu kembali pada pemahaman orang. Jadi tidak ada kamu harus percaya juga. Jadi kita kembalikan pada sebuah kesadaran itu, kita ini harus bisa tahu diri sebagai kita manusia ini harus sadar diri bahwa kita hidup dari apa, hidup bagaimana, dan hidup untuk apa. Kita kembalikan pada diri kita. Maka dari apa yang semua saya jelaskan ini semoga akan menjadi suatu penambahan wawasan dan bermanfaat. Semoga apa yang dikehendaki alam, apa yang diinginkan alam itu menyatu diri kita agar kita sama bahu membahu untuk mengembalikan yang namanya jati diri baik secara mikro maupun makro. Itu masalah itu. Yeah. Baik, terima kasih Mas Yunus atas waktunya, atas episodenya. Iya. Semoga video kali ini bisa menambah pemahaman pemirsa, keilmuan pemirsa, dan semoga bisa menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat. Ya. Yes, kita sharing, kita berbagi, semoga kita semua dalam perlindungan dari alam semesta, kita mendapat pengayoman saking kersani Gusti Engkang Agung Sagat. Atur sembah Mas Alif Rahayu Om Swastiastu, wilayah Namastu,